Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brahmansyah Rajiv Pamungkas akan mepresentasikan tentang perancangan pembelajaran mata pelajaran estimasi biaya konstruksi kelas 12 TPIB SMK Negeri 5 Bandung. Number 1. Menurut Pak Ramadan, Bu Iryani, dan Pak Handoyo pada tahun 2013, kompetensi SMK pada prinsipnya mengacu kepada standar kompetensi yang dituntut oleh industri sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, berikut ada tabel kompetensi dasar mata pelajaran estimasi biaya konstruksi di kelas 12 TPIB SMK Negeri 5 Bandung. Yang saya ambil itu di poin 4.10. Untuk kompetensi dasarnya itu menghitung volume pekerjaan konstruksi, jalan, gedung, dan jembatan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya diantaranya ada menjelaskan jenis-jenis satuan pekerjaan konstruksi, menerapkan jenis-jenis satuan pekerjaan konstruksi, serta menghitung volume pekerjaan konstruksi. Number 2. Nah, bagaimana dengan konten isi mata pelajarannya? Nah, untuk konten isi mata pelajarannya yang saya ambil itu di pokok bahasan estimasi biaya konstruksi. Untuk sub pokok bahasanya diantaranya ada volume dan harga satuan pekerjaan, estimasi biaya, time schedule, dan kurva S, bobot persentase pekerjaan, serta laporan pekerjaan. Number 3. Adapun perencanaan pembelajaran yang saya buat, diantaranya yang pertama, saya menggunakan pendekatan scientific learning, di mana menurut Riwan Putri, Bintari, Sudiana, dan Bagus Purwiyasa pada tahun 2014, pendekatan scientific learning diimplementasikan dalam kegiatan yaitu mengamati, menanya, menalar, mengevaluasi, dan mengkomunikasi. Yang kedua, saya menggunakan pembelajaran project-based learning. Nah, menurut Swami et al. 2016, pembelajaran berbasis project ini merupakan pembelajaran konstruktif dan kolaboratif. Dalam proses pembelajarannya, menggunakan student-centered learning yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama, memecahkan masalah, dan belajar satu sama lain bersama untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, analisa proyek, dan presentasi hasil tugas. Melalui berbagai teknik dan metode ini, dapat menciptakan suasana sedemikian rupa guna memicu rasa kepenasaran siswa untuk aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengembangkan gagasan mereka. Ini menurut gagasan Leiselo pada tahun 2019. Yang keempat atau D, saya menggunakan strategi pembelajaran Student Centered Learning atau SCL. Nah, SCL ini menurut Surjani 2019 merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan siswa di berbagai pusat dari proses belajar mengajar. Nah, pada strategi SCL ini, siswa harus didorong untuk memiliki motivasi di dalam diri mereka sendiri hingga kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan. Ini menurut Ardian dan Munadi pada tahun 2015. Yang terakhir, saya menggunakan media pembelajaran menggunakan Zoom, LMS, dan e-modul berbasis PJBL. Nah, berdasarkan artikel Erik Suryadi, Agustin, dan Supriyantini pada tahun 2019, setiap tahapan pembelajaran project-based learning ini dibuat fitur berupa games dan atau bentuk lainnya agar siswa tidak merasa bosan ketika sedang belajar dengan menggunakan e-modul yang berbasis PJBL tersebut. Number 4. Nah, berikut ada tabel sintaks pembelajaran di mana sintaks tersebut saya menggunakan model PBCL dan produknya sendiri itu peserta didik diharapkan dapat menghitung volume pekerjaan konstruksi dengan analisis proyek yang terdekat di daerah rumahnya. Untuk alat dan bahan medianya itu menggunakan laptop, smartphone, proyektor, notepad, LMS, dan Zoom, serta e-modul. Nah, bagaimana dengan pengenalan masalahnya? Untuk pengenalan masalahnya, bagi pendidik itu dengan melalui Zoom atau sinkronus, pendidik memberikan pertanyaan atau briefing question terkait permasalahan nyata tentang estimasi biaya konstruksi di dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa kasus, gambar, video, guna memunculkan pertanyaan siswanya. Nah, bagaimana dengan peserta didiknya? Untuk peserta didiknya itu, dengan melalui Zoom atau sinkronus, peserta didik berasosiasi atau menghubungkan keterkaitan volume alam dengan topik permasalahan nyata mengenai estimasi biaya konstruksi yang dijelaskan oleh pendidik. Nah, untuk mendesain perencanaan proyeknya, sebagai pendidik, guru melalui LMS, pendidik memberikan e-modul berbasis PJBL
sebagai referensi belajar, serta membagi kelompok dan menjelaskan tugas peran masing-masing anggota kelompok dalam berdiskusi, merancang perancangan, analisa, estimasi, biaya konstruksi bangunan. Nah, untuk peserta didiknya, secara daring, peserta didik membaca e-modul berbasis PJBL dari rumah masing-masing. Dengan secara luringnya, peserta didik bersama-sama kelompoknya menyusun rancangan analisa proyek atau menentukan proyek konstruksi di daerah terdekatnya yang akan dianalisis estimasi biayanya. Selanjutnya, mengumpulkan dokumen rancangan analisa estimasi biaya tadi ke pendidik. Nah, sintaks yang ketiga itu menyusun jadwal proyek, di mana bagi pendidik itu melalui Zoom atau sinkronus, pendidik bersama peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan analisa estimasi biaya konstruksi bangunan pada suatu proyek yang dianalisis. Nah, bagi peserta didiknya, melalui Zoom atau sinkronus secara mandiri, itu peserta didik dalam kelompoknya menyusun jadwal pengerjaan proyek analisa estimasi biaya konstruksi pada suatu proyek yang dianalisis. Fase 4 atau pelaksanaan dan monitoring proyeknya, sebagai pendidik, melalui LMS, pendidik memberikan lembar kerja sebagai panduan pengerjaan analisa estimasi biaya konstruksi pada suatu proyek yang direncanakan. Nah, dengan melalui Zoom sinkronus, pendidik melakukan analisis pengerjaan analisa estimasi biaya konstruksi proyek siswanya. Nah, sedangkan siswanya sendiri itu luringnya, peserta didik bersama-sama kelompoknya melakukan analisa ke tempat suatu proyek secara mandiri dan berkolaboratif, di mana berdasarkan lembar kerjanya masing-masing. Nah, peserta didik ini mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan analisa estimasi biaya konstruksi pada suatu proyek yang dianalisa, baik berupa foto, video, untuk sintaks yang terakhir itu menguji hasil presentasinya. Nah, bagaimana dengan pendidik? Nah, pendidik sendiri mengukur pemahaman ketercapaian indikator siswanya. Nah, dengan melalui Zoom ini atau sinkronus, evaluasi dilakukan dengan melihat dokumentasi siswanya dari aktivitas maupun sikap. Sedangkan hasil proyek dan pemahamannya itu menggunakan kuis. Untuk serta penguatan konsepnya, pendidik melakukan review terhadap masing-masing hasil kelompok. Bagaimana dengan peserta didiknya? Untuk peserta didiknya, melalui Zoom atau sinkronus, peserta didik beserta kelompoknya mempresentasikan hasil laporannya. Kelompok lain memberikan tanggapan, dan bersama-sama pendidik menyimpulkan hasil analisis proyek tersebut. Number 5. Nah, ini ada sintaks alternatif di mana saya menggunakan 5M, yaitu scientific learning, di mana yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Untuk kegiatan pendahuluan ini menyiapkan peserta didik dan kaitan dengan pembelajaran lebih dahulu, apa target yang akan dicapai dan materi apa saja yang akan diberikan. Yang kedua ada kegiatan inti, di mana mengamati guru menggunakan e-modul untuk dibaca dan dipahami oleh peserta didiknya. Dan setelah itu peserta didik dituntut untuk menyebutkan isi bacaan tersebut. Menanya, siswa menanyakan perihal bacaan e-modul lewat Zoom. Mengasosiasi, guru memberikan proyek studi kasus yang harus diselesaikan oleh siswanya. Mengkomunikasi, siswa mempresentasikan hasil dari proyek studi kasusnya yang diberikan oleh guru lewat Zoom. Number 6. Nah, ini ada data dan hasil riset untuk menguatkan argumen yang saya buat, di mana banyaknya riset penerapan model PJBL mencapai keberhasilan dalam meningkatkan prestasi siswanya. Nah, salah satu hasil risetnya di artikel Mulyadi pada tahun 2016, penerapan model PJBL di SMK Negeri 3 Yogyakarta dalam pembelajarannya fisika terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswanya kelas 11A F1. Nah, tentu saja menggunakan LMS. Selain LMS ini, untuk media sinkronusnya kan menggunakan Zoom. Zoom dinilai paling canggih dan efisien. Faktanya, menurut Oktaviani pada 2021, dalam hasil wawancaranya, diperoleh informasi bahwa perkuliahan online didominasi oleh penggunaan aplikasi Zoom. Dan langkah-langkah penggunaan aplikasi Zoom ini dinilai sederhana dan relatif mudah karena dilakukan melalui laptop ataupun smartphone yang dimilikinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.